Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kita ingin sharing pada publik tentang analisis data sekunder ya, yang biasanya analisis data-data keuangan menggunakan data-data di bursa efek. Banyak kami lihat penelitian di tingkat skripsi maupun tesis maupun penelitian di jurnal menggunakan Smart PLS. Artinya bahwa Smart PLS ini sangat booming dan akhirnya dipakai juga untuk data-data penelitian analisis sekunder. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita menggunakan Smart PLS untuk analisis data-data sekunder dan apakah boleh gitu ya. Kita akan coba sharing ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan juga bagi sahabat statistik semua. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook kami. Kita akan membahas tentang analisis data sekunder dengan Smart PLS. Jenis-jenis data sekunder yang ada di bursa efek atau data-data keuangan bisa berbentuk data cross-section. Itu berarti meneliti satu perusahaan tertentu. Kalau data time series itu meneliti data waktu. Ya, misalnya mengukur satu perusahaan tetapi dalam kurun waktu 20-30 tahun dan menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data cross-section dengan time series. Umumnya penelitian-penelitian di dalam jurnal itu para mahasiswa menggunakan data sekundernya itu data kalau tidak cross section, kalau tidak panel, karena data time series sangat sulit untuk mencari datanya ya dalam misal kurun waktu 30 tahun, 40 tahun ketersediaan datanya. Biasanya umumnya menggunakan data panel atau data cross section. Ya, data cross section berarti data sejumlah perusahaan dalam satu waktu tertentu. Misal kita ingin melihat pada tahun 2009 2023 ini misalnya atau 2022, katakan 50 perusahaan yang ada di bursa efek yang bergerak dalam perusahaan tambang, pengaruh antar variabelnya. Nah, itu namanya data cross section. Kalau data panel lebih sederhana lagi, dia adalah gabungan cross section dan time series. Misalnya kita ingin meneliti 6 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun, ya. Jadi panelnya itu adalah cross sectionnya perusahaan, sedangkan time seriesnya atau waktunya adalah 6 tahun. Nah, ini umumnya dipakai tidak lebih dari data cross section dan data panel. Lalu data sekunder berupa data cross section itu bisa diolah dengan berbagai software ya, misal SPSS, Tata, Evius, Smart PLS, Evius Smart PLS. Meskipun demikian kita harus mengetahui dulu tentang estimator ya. Bagaimana sih suatu angka-angka itu diperoleh, analisisnya apa sih yang untuk mengolah data cross section itu ya. Itu banyak banget. Kalau kita pakai OLS yang kita kenal ya sederhana ya, banyak banyak banget ya di jenis-jenis regresi itu ya. Ada regresi kuantil, ada regresi robust, regresi linier dan yang lainnya. Umumnya para mahasiswa itu menggunakan OLS. Nah, iterasi OLS yang ada di SPSS, Tata dan Evius atau analisis regresi linier ya, ini namanya analisis regresi linier. Ini namanya regresi linier. Itu dia estimatornya namanya OLS, ordinary least square. Sedangkan Smart PLS itu iterasinya seperti iterasi OLS tapi iterasi OLS namanya ya. Namanya iteratif partial ordinary square nama apa namanya? Nama estimatornya. Nah, kita harus memahami itu bahwa tidak semua data-data cross section itu harus diolah dengan Smart PLS. Kita ingin mencari model terbaik. Kemudian ada lagi regresi robust nih, yang nanti coba kita sharing ya, regresi robust. Jadi data cross section biasanya umumnya diolah dengan data-data analisis yang seperti ini. Bagaimana dengan data panel? Apakah benar regresi data panel diolah dengan SAM-PLS? Nah, nanti kita akan bicara dengan data panelnya di seksi yang kedua. Ya, nanti kita lanjutkan saja di data panel. Data cross section, kita akan mencoba studi kasus pengaruh SA ya, struktur aktivitas, DER, hutang, size, ukuran perusahaan, kritika rasio terhadap current rasio terhadap ROA ya. Kita apakah keempat variabel ini berpengaruh terhadap ROA? Oke ya, manakah model yang terbaik? Kita akan cari dari pengaruh antar variabel ini untuk mencari model terbaik. Ini dia. Ini raw datanya. Ya, ini ROA, SA, DER, size, CR, ini perusahaannya. Ya, ada sekitar 30-an perusahaan ini. Ada 30-an perusahaan pada tahun 2019 kalau tidak salah ya. Kita ingin mengetahui pengaruh antara SA, CR, DER, dan size terhadap ROA. Oke, apakah ada pengaruh yang signifikan? Oke ya, kita ingin mencari ini. Langkah pertama kita akan analisis
dengan Smart PLS dulu ya. Ini sudah kita buatkan Smart PLS seperti ini dan Anda juga sudah tahu cara narik data dan semuanya ya. Oke, kita run. Data ini kita run, kita bootstrap, kemudian kita olah datanya. Ini hasilnya, p-value-nya. Ya, klik Path Coefficient dan p-value-nya. Di sini menunjukkan tidak ada satupun yang signifikan. SA, DER, size, dan CR terhadap ROA. Nggak ada satupun yang signifikan. Ya, kalau Anda menghadapi yang seperti ini, situasi bahwa aduh, nggak ada satupun yang signifikan nih. CR, DER, SA, dan size terhadap ROA, nggak ada satupun yang signifikan. Ya, berarti di sini bahwa iterasi OLS yang ada di Smart PLS tidak menemukan pengaruh variabel yang signifikan. Artinya bahwa iterasinya mungkin perlu cari, estimatornya perlu cari analisis regresi yang lain, kira-kira gitu. Kita coba pakai regresi linear berganda. Kebetulan juga di SMPLS sudah ada, di Smart PLS sudah ada. Ini namanya regresi berganda nih. Ini sudah ada ya, kita bikinkan kayak gini. Ya, CR, DER ini kita buang dulu deh. Nah, ini variabelnya, kemudian kita tinggal masukkan saja ini ke sini. Tarik. Oke ya, kayak gini. Kita run coba. Oke, kita run. Kita runnya lebih lunak lagi pakai satu arah. One tail, ini one tail. Ya, jadi ada pengaruh positif, antar variabel pengaruh negatif dan lainnya terhadap ROA. Contoh size, semakin besar ukuran perusahaan harusnya semakin ROA-nya semakin tinggi. Kita lihat di sini. Ya. Kemudian kita lihat summary coefficient-nya. P-value tidak ada satupun yang signifikan. Jadi size, CR, SA, dan DER itu tidak ada satupun yang signifikan terhadap ROA. Nah, hasil ini mengindikasikan kepada kita bahwa mengolah data-data cross-section ya, yang sekarang ini lagi booming di Smart PLS, Smart LS, kata dosennya. Ini pakai apa nih? Kata dosen pakai Smart PLS. Nah, kita harus terbuka. Apakah memang semua data itu harus diolah dengan Smart PLS? Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua data harus diolah dengan Smart PLS? Apakah semua data cross-section harus diolah dengan Smart PLS atau SMPLS? Nah, kita harus memahami dulu algoritma di balik SMPLS itu apa. Oke ya, kayak begini nih. Oke. Jadi model terbaik apa? Ini kan nggak ada satupun yang signifikan. Khusus untuk contoh data ini tidak ada satupun yang signifikan. Kita pakai cara yang lainnya. Ya, kita lihat lain untuk cross section tadi udah regresi linear tidak menemukan model yang terbaik ya. Mungkin banyak outlier-nya di sini. Coba kita buka aplikasi Stata. Kita import datanya yang tadi ya. Log import datanya yang tadi, data yang tadi Excel ini ya. Excel ini diimport, tapi tutup dulu. Oke, ini ditutup dulu. Oke ya, browse, cari datanya, ini dia, data sekunder. Nah, ini udah ketarik, SA, oke, yes. Ini dia nama datanya. Kita lihat nih, data-datanya ini. Ini perusahaannya ada 30, ini data-datanya. Oke, kita tutup. Kita pakai regresi linear biasa dulu deh, regresi linear. Ya, di Stata regresi linear yang sama kayak hasil di Smart PLS ini. Ya. Ini hasilnya pasti sama antara Stata dengan regresi linear di Smart PLS. Reg, ROA, SA sampai CR. Run. Oke, ini lihat hasilnya. Sama semua. Ya, ini hasilnya sama dengan analisis regresi linear di Smart PLS. Oke, ini tidak ada satupun yang signifikan. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa regresi linear atau OLS itu mengalami kegagalan di dalam pengolahan data ini, misalnya. Oke ya, kita cari alternatif yang lain yang disebut sebagai regresi robust misalnya. Nah, di sini ada namanya regresi robust nih. Ini bisa salah satu alternatif untuk bisa kita pakai. Apakah ini cocok apa enggak? Ya, tapi kita coba aja dulu regresi robust namanya. Di Stata adanya. Dia hanya ada di Stata dan di EView software ini, regresi robust ini. Oke, kita lanjut dulu ini, tapi kita tambahkan option robust. Ya. Option robust ini digunakan untuk
apa namanya, memperbaiki ketidaknormalan data, heteroskedastisitas, kita pakai robust, ya. Oh ya, sebelum ini kita tes dulu coba. Head test. Nah, ini ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Head test ini. Berarti model ini mengandung heteroskedastisitas. Kalau dia mengandung heteroskedastisitas, maka kita tambahkan robust. Klik. Ya, ditambahkan robust tetap tidak menghasilkan ada satupun variabel ini yang signifikan. Oke, kita pakai cara yang namanya disebut regresi robust. Tadi option robust dengan regresi robust berbeda ya. Ini namanya, saya balik lagi ke sini. Mana stata tadi? Nah ini. Tambahan option robust ini untuk menanggulangi heteroskedastisitas dan otokorelasi pada data cross section. Nih, robust ini. Tapi kalau kita tambahkan regresi robust ini berbeda lagi kontennya. Regresi robust ini berbeda lagi. Oke, kita coba dulu. Pakai regresi robust, perintahnya row break. Row break mm rowa sa sampai cr. Run. Sedang iterasi. Oh, ini udah keluar langsung cepat nih statanya. Maaf. MM regression 85% efisiensi, kita lihat di sini SA. SA ini signifikan, lihat. Oke, kemudian CR juga signifikan. Jadi struktur aktiva dan juga current ratio ini signifikan berpengaruh terhadap ROA dan ini benar arahnya. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa regresi robust bisa menjadi suatu alternatif dari nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kita coba kalau data cross section itu tidak akan lebih dari 1, 2, 3 atau tambahan ada lagi regresi kuantil namanya. Regresi kuantil ya. Kalau nggak salah regresi kuantil ya. Di Stata coba kita regression kuantil kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang lainnya. Quintile apa nulisnya? Saya takut salah nulis nih. Kuantil nih, ini dia. Quantile regression. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif regresi kuantil dan adanya di Stata. Oke, dan pada kesempatan kali ini regresi robust ya, atau ini disebut juga outputnya apa ya? MM regression robust ya. MN regression robust ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa SA dengan CR ini signifikan. Jadi model terbaik itu yang mana? Nah, jadi model yang terbaik itu adalah model pada studi kasus ini. Pada studi kasus ini, model terbaik diolah dengan regresi robust ya, atau MM regression. Nah, bisa kita lihat di sini mengapa model ini diolah terbaik dengan model regression. Kebetulan data ini mengandung outlier. Coba kita run dulu regresi robust ini. Kemudian kalau nggak salah gini perintahnya. iplots, kita perintahkan software si Stata untuk menunjukkan kepada kita bentuk grafik. Ini sedang iterasi dulu. Nah, keluar. Ini adalah sumbu X-nya, itu adalah error, sumbu Y-nya itu adalah ROA. Bisa kita lihat di sini. SA dengan ROA itu cenderung ada beberapa data outlier seperti ini. DER dengan ROA juga ini ada data-data outlier seperti ini. Apalagi dengan CR ini, data outlier ini. Kemudian size juga data outlier. Jadi kalau data mengandung banyak banget data outlier, ya, kita bisa menggunakan regresi robust ini. Ya. Jadi regresi robust ini bisa digunakan sebagai alternatif olah data sekunder. Ya, jadi bisa menggunakan, coba deh kalau regresi robust ini bisa nggak sih? Kalau nanti ini lebih baik, ya bisa digunakan oleh kita sebagai suatu alat alternatif. Jadi tidak selalu analisis data itu selalu pakai Smart PLS, enggak. Kita harus melihat kira-kira yang terbaik ini mana nih di antara mengolah data dengan data sekunder berupa data cross section ini. Oke, mungkin itu bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Jujur ini belum dimasukkan dalam e-book kami ya tentang data regresi robust ini. Sedang kita kumpulkan dulu literatur-literatur yang terkait dengan regresi robust ini. Tapi kami memiliki e-book setebal 1.800 halaman, beli sekali, gratis seumur hidup yang bisa
membantu teman-teman semua untuk mengolah data statistik ya. Khususnya dengan Smart PLS versi 3, Smart PLS versi 3, Amos dengan Stata ya. Totalnya ada 1.800 halaman, silahkan dijapri di nomor HP kami di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.